Halo teman-teman, di video kali ini saya, Ika Dek Febriana, akan memaparkan materi mengenai alokasi biaya pada akuntansi biaya. Nah, pemaparan alokasi biaya, saya menjelaskan 7 submateri yang saya bawakan, yaitu yang pertama, pengertian alokasi biaya, yang kedua, tujuan alokasi biaya, yang ketiga, kriteria keputusan alokasi biaya, yang keempat, metode pengalokasian biaya, yang kelima, peran strategi alokasi biaya, yang keenam, isu etika dalam alokasi biaya, dan yang terakhir, langkah-langkah dalam pengalokasian biaya Departemen Pendukung ke Departemen Produksi. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi sumber daya yang sama ketika digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa yang dihasilkan. Tujuan alokasi biaya bagi perusahaan. Terdapat 4 tujuan alokasi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan yang kedua, memotivasi karyawan. Tujuan yang ketiga, untuk melakukan penyesuaian biaya, dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengukur laba perusahaan. Kriteria keputusan alokasi biaya. Yang pertama, sebab akibat. Dari perspektif konsep yang cocok adalah logis untuk mengalokasikan biaya ke objek berdasarkan hubungan sebab akibat. Idenya adalah untuk mengalokasikan biaya sesuai apa yang menyebabkan biaya tersebut timbul atau pemicu dari biaya itu sendiri. Nah, kriteria yang kedua yaitu manfaat yang diterima. Jika pemicu untuk biaya tidak dapat diidentifikasi dengan mudah, maka skema alokasi dianggap adil dan merata dengan mudah. Mungkin dapat digunakan. Metode ini sering menyebabkan perancangan sistem mengevaluasi berdasarkan kemampuan untuk menanggung biaya. Kriteria ini sering sangat subjektif. Kriteria keputusan alokasi biaya yang ketiga yaitu kewajiban atau keadilan. Jika ukuran objektif berdasarkan sebab akibat sulit dilakukan, maka sistem dapat menggunakan logika keadilan dan pemerataan. Untuk tujuan evaluasi kinerja dan motivasi, keadilan dan pemerataan kadang-kadang lebih tepat untuk biaya yang terkait administrasi dan fasilitas umum. Nah, untuk kriteria keputusan alokasi biaya yang terakhir yaitu kemampuan untuk menanggung. Materi selanjutnya yaitu metode pengalokasian biaya. Nah, yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode step down atau menurun bertahap. Dan yang ketiga, metode resiprokal atau timbal balik. Metode yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode ini menyederhanakan proses alokasi dengan mengabaikan layanan diri dan layanan timbal balik antar departemen layanan. Metode yang kedua yaitu metode step down atau menurun bertahap. Metode ini mengabaikan layanan diri
tetapi memungkinkan untuk pengakuan sebagai jasa timbal balik. Dan metode yang terakhir dari metode pengalokasian biaya yaitu metode resiprokal atau metode timbal balik. Metode ini lebih akurat dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Mengapa? Karena sepenuhnya pengakui jasa dan layanan timbal balik antar departemen layanan. Nah, materi selanjutnya yaitu peran strategis alokasi biaya. Peran strategis alokasi biaya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menentukan biaya departemen yang akurat dan biaya produk atau accurate departmental and product cost sebagai dasar untuk melakukan evaluasi efisiensi biaya departemen dan profitabilitas dari berbagai produk untuk pelaporan keuangan serta kepatuhan wajib pajak. Peran strategi yang kedua yaitu memotivasi manajer untuk mengarahkan segala upaya tingkat tinggi dalam mencapai tujuan akhir manajemen puncak. Peran strategi alokasi biaya yang ketiga menyediakan insentif yang tepat bagi manajer untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan tujuan dari manajemen puncak sebelumnya. Nah, peran strategi alokasi biaya yang terakhir yaitu secara wajar menentukan imbal jasa yang diperoleh atas upaya dan keahliannya serta keefektivitasannya pengambilan keputusan mereka. Materi selanjutnya yaitu isu etika dalam alokasi biaya. Ada 3 isu. Yang pertama yaitu isu etika muncul ketika biaya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan baik berupa pasar yang penuh dengan kompetisi maupun badan publik atau departemen pemerintahan. Isu etika dalam alokasi biaya yang kedua yaitu mengimplementasikan metode alokasi biaya dalam isu ekuitas atau kewajaran yang muncul ketika unit pemerintahan mengganti biaya institusi swasta atau ketika unit pemerintahan memberikan pelayanan kepada publik dengan uang pembayaran. Dan isu etika dalam alokasi biaya yang terakhir yaitu pengaruh dari metode alokasi yang dipilih terhadap biaya produk yang dijual ke atau dibeli dari anak perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, yaitu ada 6. Yang pertama, membagi perusahaan dalam departemen pendukung dan departemen produksi. Yang kedua, mengklasifikasikan setiap departemen sebagai departemen pendukung dan departemen produksi. Yang ketiga, menelusuri semua biaya overhead yang terjadi di perusahaan, baik yang berada di departemen pendukung ataupun yang berada di departemen produksi. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan biaya yang berada di departemen pendukung ke departemen produksi. Langkah yang kelima yaitu menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk departemen produksi. Dan langkah-langkah yang terakhir yaitu mengalokasikan biaya overhead ke setiap unit produk melalui tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Nah,
Sekian pemaparan atau penjelasan materi yang saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.